Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Cinta yang gagal memang meninggalkan luka. Bukan hanya hati yang patah, tapi juga kehilangan semangat untuk menjalani semuanya. Ketika kamu harus menerima takdir bahwa semua yang indah itu pasti akan berakhir. Tapi kamu harus belajar dan menerima kenyataan itu semua. Hari ini kami hadir dalam ruang konseling, mencoba menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Siti Nurhamijah dan saya Eva Nadia Ramadhani. Di sini kami akan melakukan praktek konseling guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Herdanovita Irmayanti, SPDI MPD. Stay tune. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, dengan Kak Eva ya? Ya, Mari silakan duduk. terima kasih. Halo, selamat datang Kak Eva. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini Eva bisa bercerita dengan bebas dan senyamannya. Sebelumnya Eva sudah tahu apa itu konseling. Gak tahu sih. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien untuk membantu mereka memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan secara sadar dan mandiri. Dalam konseling, yang paling penting bukan memberi nasihat, tapi mendampingi klien agar mereka bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Paham ya Eva? Iya. Kalau asas-asas bimbingan konseling, apakah Eva sudah tahu? Belum tahu juga Kak. Baik, jadi asas-asas bimbingan dan konseling itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi semua hal yang dikemukakan oleh klien pastinya akan dirahasiakan oleh konselor. Contoh, masalah pribadi yang diceritakan klien tidak boleh disebarkan kepada orang lain tanpa izin. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Artinya klien datang dan mengikuti layanan konseling atas dasar keinginan sendiri, bukan karena paksaan. Tadi Kak Eva sendiri atau diantar sama siapa? Sendiri aja sih Kak. Nah, terakhir yaitu asas keterbukaan. Artinya klien dan konselor diharapkan terbuka satu sama lain agar proses konseling berjalan dengan lancar. Konselor juga harus terbuka terhadap berbagai latar belakang dan masalah klien. Jadi paham ya Eva? Baik, langsung saja. Apa yang mau Eva ceritakan hari ini? Iya, jadi begini Kak. Akhir-akhir ini tuh aku kayak ngerasa kehilangan semangat hidup. Aku tuh ngerasa kayak banyak pikiran, dan aku akhir-akhir ini juga ngerasa kayak susah fokus. Apalagi kalau sendirian, aku tuh kayak ngerasa bawaannya pengen sedih terus. Apa yang kira-kira membuatmu merasa seperti itu? Boleh diceritakan sedikit latar belakangnya? Jadi sebenarnya ini awalnya gara-gara masalah hubungan aku Kak. Jadi sebenarnya kami sudah punya komitmen dan sudah punya plan buat ke depan, tapi tiba-tiba kami putus Kak karena masalah ketidakcocokan. Jadi sejak saat itu aku jadi kayak susah tidur, dan aku juga jadi nggak konsentrasi saat belajar. Nilai-nilai aku juga jadi turun. Aku turut prihatin ya atas yang kamu alami. Kadang luka emosional itu seperti bisa sangat mempengaruhi kondisi akademik dan keseharian. Menurut kamu, hal apa yang paling berat kamu rasakan saat ini? Rasa kehilangan dan kecewa aja sih Kak.
rasanya tuh kayak nggak punya motivasi lagi buat ngapa-ngapain. Bahkan buat datang ke kelas saja aku rasanya males gitu. Kamu hebat, kamu sudah berani datang dan mengakui perasaanmu. Itu langkah awal yang penting. Apakah ada hal yang belum kamu lakukan yang bisa membantu kamu merasa lebih baik? Dulu aku suka nulis sih Kak, tapi kayaknya sekarang aku udah males banget. Terkadang kita butuh waktu untuk sembuh, tapi kamu juga bisa coba pelan-pelan kembali ke hal-hal yang dulu menenangkan. Misalnya, nulis perasaanmu meski sedikit, atau membuat jadwal harian kecil untuk membiasakan rutinitas positif. Sebagai langkah awal, bagaimana kalau kita buat tujuan kecil minggu ini? Misalnya, menyusun jadwal belajar ringan, atau mulai tidur lebih teratur. Kita fokus ke hal-hal yang bisa membuat kamu mengendalikan diri dulu. Wah, boleh banget Kak. Aku juga pengen keluar dari fase kayak gini, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu nggak sendiri. Kalau kamu butuh, kita bisa jadwalkan sesi lanjutan. Pelan-pelan ya. Ingat, nilai akademik bisa diperbaiki, tapi kamu juga perlu menyayangi diri sendiri. Terima kasih sudah terbuka hari ini. Aku harap sesi ini bisa sedikit meringankan bebanmu. Jangan ragu untuk datang lagi kalau kamu merasa butuh. Wah, makasih banyak ya Kak. Aku jadi ngerasa lebih lega setelah cerita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ya Pak. Silahkan duduk. Senang bertemu denganmu lagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Wah, alhamdulillah Bu. Saya merasa jauh lebih baik. Rasanya beban di pundak sudah hilang semua. Itu sangat baik. Terakhir kali kita bertemu, kamu merasa sangat tertekan karena masalah hubunganmu. Apa yang membuatmu merasa lebih baik sekarang? Setelah konseling kemarin, saya mencoba semua saran yang Ibu berikan. Saya mulai fokus pada diri sendiri, melakukan hobi yang saya sukai, dan berhenti terlalu memikirkan mantan pacar saya. Wah, bagus sekali. Perubahan apa yang paling kamu rasakan? Yang paling berpengaruh, saya jadi lebih mudah tidur Bu. Dulu setiap malam, saya selalu kepikiran masalah itu. Sekarang pikiran saya jauh lebih tenang dan saya bisa tidur lebih nyenyak. Tidur yang berkualitas itu memang sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional. Selain itu, apa lagi yang kamu rasakan? Saya juga merasa lebih percaya diri dan lebih positif dalam menjalani keseharian saya. Dulu ketika menghadapi masalah kemarin, saya merasa selalu tidak tenang dan dihantui masalah itu. Itu adalah kemajuan yang luar biasa. Kamu telah berhasil mengubah pola pikirmu dan fokus pada hal-hal yang positif. Jadi, apa rencana kamu ke depan? Saya ingin terus menjaga kesehatan mental saya dan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Saya juga ingin fokus pada karir dan meraih impian saya, Bu. Itu adalah tujuan yang sangat baik. Ingatlah bahwa kamu selalu bisa datang ke sini jika kamu membutuhkan bantuan atau dukungan. Saya sangat bangga dengan kemajuan yang telah kamu capai. Terima kasih banyak Bu. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah Ibu berikan. Konseling ini benar-benar mengubah hidup saya dan kesehatan mental saya. Sama-sama. Saya senang bisa membantumu. Teruslah berjuang dan jangan menyerah pada diri sendiri. Cukup sekian dan terima kasih. Ubur-ubur ikan lele, alhamdulillah sudah tenang.